Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan, kelas Penjas 5B, nomor induk mahasiswa 1804517, absen nomor 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedaruratan medis yang kedua. Ada demam, kejang, epilepsi, dan pingsan. Yang pertama ada demam. Demam merupakan bagian dari respon tubuh dalam mengatasi penyakit. Cara mengobati demam diantaranya ada beberapa cara, yakni yang pertama memberikan kompres air hangat di dahi, kemudian kompres dengan menyekat seluruh tubuh, bukan hanya di dahi saja. Yang ketiga, berikan banyak minum air putih agar meredam kemungkinan demam tinggi. Hindari pakaian berlapis atau selimut tebal karena menghambat pertukaran suhu dengan udara. Lalu, jika anak terlihat lemah atau dehidrasi, segera bawa ke rumah sakit atau ke dokter untuk penanganan yang lebih lanjut. Lalu, bagaimana bisa seseorang dinyatakan memiliki demam? Karena pada dasarnya manusia mempunyai suhu tubuh normal, yakni diantaranya 3-6 bulan itu memiliki suhu normal di angka 37,5 derajat Celcius. Kemudian semakin menuanya manusia, suhu normalnya itu lebih cenderung menurun karena semakin bertambahnya usia, semakin menurun pula suhu tubuh normal pada manusia. Oke, yang kedua ada kejang. Definisi kejang merupakan kekakuan tubuh atau alat gerak akibat kontraksi dan atau relaksi otot yang tidak terkendali. Penyebabnya ada beberapa penyebab kejang ini, yakni yang pertama ada epilepsi, lalu hipoglikemi, keracunan alkohol atau obat-obatan. Yang itu sering kita jumpai di masyarakat yang melakukan pergaulan yang tidak baik, mengonsumsi alkohol secara berlebih dan juga obat-obatan terlarang. Lalu itu akan mempermudah terjadinya kejang. Selanjutnya ada stroke, kemudian ada demam. Umumnya terjadi itu pada balita. Mengapa demam mengakibatkan kejang-kejang? Kemudian ada infeksi dan seterusnya. Lalu bagaimana jika terjadi kejang pada seseorang atau pada peserta didik kita pada saat nanti kita melakukan pembelajaran? Secara umum kejang akan terhenti dengan sendirinya. Namun sebagai penolong tidak banyak yang dilakukan. Yang terpenting adalah diantaranya jangan melawan kejang. Kemudian jangan berusaha menyumpah mulut. Jangan sampai menyumpah mulut orang yang sedang mengalami kejang. Kemudian jaga pernafasan agar tetap lancar. Lalu hindari dari bahaya di sekitar. Jadi orang yang terkena kejang itu lebih baik dibawa ke tempat aman saja gitu. Ke tempat yang lebih safety lah. Lalu selanjutnya ada istilah epilepsi atau penyakit yang dinamakan ayan. Mungkin teman-teman tidak asing mendengarkan apa itu penyakit ayan. Definisinya merupakan gangguan pada sistem syaraf pusat atau aktivitas sel saraf di otak. Kemudian kekakuan tubuh untuk beberapa saat disertai kejang dan diikuti hilangnya kesadaran. Lalu apa saja gejala dan tandanya? Ada beberapa gejala dan tandanya. Seseorang sedang melakukan aktivitas, tanpa disadari dia seketika jatuh tiba-tiba. Nah, itu merupakan bisa disebut penyakit epilepsi atau ayan. Yang kedua, wajah dan leher sianosis. Yang ketiga, gerakan kejang otot. Yang keempat, mulut berbuih, muncul buih dalam mulut. Kemudian yang kelima, setelah kejang biasanya kelelahan atau lemas. Tubuh terasa seperti tidak bertenaga. Oke, yang selanjutnya saya akan memaparkan apa saja yang bisa mengobati epilepsi atau penyakit ayan.
Sebenarnya ada banyak jenis obat-obatan yang tersedia di apotik yang dijual bebas di pasaran gitu. Obat-obatan tersebut diantaranya ada phenytoin, yang kedua ada carbamazepine, yang ketiga ada valproate, yang keempat valproic acid, yang kelima etosukimid, yang keenam ada topiramate, yang ketujuh ada gabapentin, yang kedelapan ada oxcarbazepine, yang kesembilan ada zonisamide, yang kesepuluh ada lamotrigine, yang terakhir ada felbamate. Mungkin jika nantinya saat pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah berlangsung dan seketika ada anak yang mengalami kejang atau ayan, mungkin obat-obatan ini bisa dibeli dan diberikan kepada anak yang mengalami kejang tersebut. Kemudian ada pingsan. Mungkin teman-teman juga sering mendengar atau tidak asing dengan istilah pingsan. Pingsan merupakan hilangnya kesadaran karena peredaran darah ke arah otak berkurang. Apa saja gejala dan tandanya? Yang pertama, ada perasaan linglung, jadi seperti bingung gitu. Yang kedua ada pandangan berkunang-kunang. Berkunang-kunang jadi biasanya terjadi ketika jika terlalu lama duduk atau jongkok, lalu pada saat berdiri mata seperti berkunang-kunang atau ada seperti cahaya-cahaya kuning gitu di pandangan itu merupakan gejala atau tanda untuk terjadinya pingsan. Yang ketiga ada lemas, keluar keringat dingin. Yang keempat menguap. Yang kelima kurang respon. Jadi tidak seperti biasanya orang yang mempunyai gejala atau tanda pingsan, dia mempunyai responsif yang kurang. Yang terakhir ada denyut nadi yang lambat, tidak seperti biasanya. Lalu diantaranya saya akan memaparkan pertolongan untuk orang yang mengalami pingsan. Bawa penderita ke tempat yang aman dan segar, misalnya di bawah pohon atau di dalam ruangan. Lalu baringkan penderita, bila pucat tungkai ditinggikan, jadi tungkainya sedikit ditinggikan. Ketiga, ada periksa respon penderita. Jadi pada saat orang yang terkena pingsan, tanya saja. Kemudian bagaimana responnya? Jika misalkan responnya tidak cepat atau tidak seperti biasanya, berarti dia belum benar-benar sadar akan pingsan tersebut. Lalu longgarkan pakaian yang mengikat, misalnya jika mengenakan ikat pinggang, tolong sedikit dilonggarkan gitu. Kemudian jika mengenakan baju yang sedikit ketat gitu istilahnya, tolong untuk sedikit dilonggarkan agar pingsan yang dialami lebih cepat untuk hilang, seperti itu. Lalu bila perlu, beri rangsangan wangi-wangian seperti minyak kayu putih, minyak telon. Itu juga bisa merangsang orang yang pingsan agar cepat sadar. Lalu bila pulih, sarankan posisi recovery. Terakhir, beri minum bila penderita sudah bisa duduk dengan nyaman. Ya, beri minum agar ia lebih tenang dan juga kesadarannya bisa kembali normal, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.